رمضان 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 سكون واطمئنان رمضان 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 سكون واطمئنان. Zakat fitrah ini dikenakan kewajiban ibu bapak kepada setiap individu. Coba ibu bayangin, bapak bayangin, anak yang baru lahir saja di bulan Ramadan ini, baru lahir gitu, belum tahu apa-apa, itu dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Ini baru lahir. Bagaimana dengan orang yang sudah dewasa? Makanya semua dikenakan kewajiban. Adapun pemahaman yang sering mereka salah paham, menganggap orang fakir miskin, atau yang lebih populer dengan mustahil, atau lebih jelas lagi dengan orang yang berhak menerima zakat fitrah, kan tak punya berhak menerima zakat fitrah. Mereka menganggap mereka tak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Itu keliru, 1000 kali keliru. Jadi kita ini walaupun wajib menerima atau boleh menerima zakat fitrah, tetap kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi supaya diluruskan. Karena kalau kita nggak ngeluarin zakat fitrah, puasa kita ini terkatung-katung, nggak bakal diterima. Dikatakan kita punya puasa ini mabena sama wal ard, muta'alliq atau ta'ala mabena sama wal ard, terkatung-katung di antara langit dan bumi sampai kita mengeluarkan zakat itu. Jadi sekali lagi, kita ini walaupun kita ini mustahil, walaupun kita fakir miskin, walaupun kita menerima ya zakat fitrah, tetap kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, katanya ada orang yang nggak berhak tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, itu siapa? Nah, kalau ada orang yang dikategorikan tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, itu adalah orang yang tidak mempunyai kecukupan untuk makan dan minum satu hari di hari Idul Fitri. Jadi kalau ibarat orang itu melarat jiprat gitu ya, udah melarat jiprat lagi lah. Malam lebaran ini, malam ini lebaran, Allah itu nggak punya apa-apa. Bu, besok makan apa? Nggak tahu lah. Kita nggak punya makan. Nah, besok makan apa? Nggak tahu. Nggak punya. Buat besok lebaran malam ini sama besok pagi nggak tahu. Kalaupun ada paling buat makan sarapan atau buat siang doang. Malam aja udah pas-pasan, nggak lebih sama sekali. Nah itu yang dimaksud tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah pertanyaannya, memang ada sekampung condet ini semelarat-melarat seperti ini nih? Mana yang wajib itu ada? Setidak punyanya orang pun mungkin ada emaknya, bapaknya, saudaranya, saudarinya, anaknya, ya kasih makan ya. Mungkin kita punya orang tua jongkok, gak punya kerjaan, gak punya duit, gak punya apa-apa, iya, tapi dia dikasih makan minum apa enggak? Dia, siapa yang tanggung jawab terhadap dia? Oh yang anaknya yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Karena dia di bawah tanggung jawab anak tadi. Jadi istilah kata orang nggak ada yang nggak wajib zakat fitrah, hampir saya katakan hampir ya nggak ada, semua ada zakat fitrah. Nah maka itu kita semua wajib mengeluarkan. Jadi jangan salah pemahaman bahwasanya dianggap nanti kalau saya nggak punya ya jadi saya nggak keluarin zakat fitrah dong. Ya kan, saya kan terima zakat fitrah. Keliru. Ini yang pertama, keliru. Ya. Nah, terus kewajibannya siapa? Ya kewajibannya pada ya kalau suami istri ya suami,
Istri nggak wajib mengeluarkan buat dianya, yang wajib siapa? Suaminya. Anak di bawah umur nggak wajib ngeluarin, tapi yang wajib siapa? Orang tuanya. Atau siapa anak, umpama anak itu dewasa deh, tapi dia cacat, nggak bisa kerja, nggak bisa apa, nggak punya penghasilan. Pertanyaannya, kamu jawab siapa dia? Jawab bapaknya dong. Nah sudah, bapaknya yang wajib memberi nafkah. Mengeluarkan zakat fitrah ya dia sih tidak, kalau dia nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Bapaknya atau bapaknya itu memberikan kepada itu anak, ya, nih nak buat kamu, biar kamu bisa ngeluarin zakat fitrah. Jadi seperti itu. Jadi kalau umpama kecil dan Maulana mungkin punya anak kecil ya, itu udah banyak belum yang baru kecil? Belum. Anaknya 2. Itu kan satu masih bayi, masih kecil belum balik, yang satu udah balik. Bagaimana zakat fitrahnya? Yang wajib mengeluarkan, Maulana wajib mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya dan atas anak yang di bawah umur dan atas istrinya. Jadi dia mengeluarkan 3 bagian. Nah kalau gitu wafah gimana? Yang gede, wafah sudah dewasa, wafah wajib cari makan sendiri, cari ini sendiri. Tapi kan belum bisa, kan dia kan masih ya namanya dibantu orang tua. Ya sudah, kalau dibantu itu lain urusan. Sekarang kita orang tuanya saja belikan beras ya sesuai dengan takaran zakat fitrah, kasih buat dia. Kasih tuh ya, bukan dia yang ngeluarin. Tidak boleh Maulana ngeluarin. Saya mengeluarkan zakat fitrah atas diri saya, istri saya, anak saya paling kecil dan buat wafah. Tidak boleh. Harus wafah yang mengeluarkan sendiri. Caranya wafah diberikan itu zakat fitrah, bukan diberikan zakat fitrah, maaf, diberikan apa beras ya, bukan zakat fitrah. Itu yang dari mulai itu beras ya, apa namanya sih, murni ya, murni hadiah. Nih wafah, ini saya kasih kamu beras, kamu niatin ya buat zakat fitrah. Itu satu. Oh iya Pak, nanti dia niat. Itu cara mempelajarkan anak biar anak ngerti bahwa tahun ini kau sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Besok tahun-tahunnya akan datang kau bersama orang tua, atau mungkin kau lagi merantau, atau kau lagi mondok, atau kau lagi kemana, kau tetap wajib mengeluarkan atas diri kamu sendiri gitu. Ya, orang tua saya dulu itu anak-anak yang dewasa itu kasih beras-beras itu, bukan zakat, tapi kasih beras aslinya gitu. Supaya apa? Supaya niat masing-masing. Jadi si anak itu merasa bahwa saya wajib ngeluarin zakat dan ngerti saya niat, dia yang niat. Dari saya hadiah, dia diterima, dia mengeluarkan zakatnya. Setelah itu kasih ke bapaknya lagi, Pak, ini nanti bagikan lagi ya Pak buat yang lain. Nanti digabung dengan punya kita, kirim kemana kek, kasihkan kemana kek, untuk orang yang berhak menerima. Itu begitu. Atau nih boleh juga orang tua bilang ke mama, Bapak nanti kamu yang melakukan zakat fitrah, Bapak iya, kalau iya Pak makasih, sudah selesai, kamu yang ngeluarin karena kamu jadi wakil, ngerti ya? Karena kan dia bilang janjiin saya yang akan mengeluarkan, nanti saya menggantikan kamu ngeluarin zakat fitrahnya. Kata anaknya iya Pak, terima kasih. Nah berarti Maulana berhak untuk mengeluarkan sebagai ganti daripada bapak, tapi dengan izin. Artinya bapak tahu bahwa dia itu ya mengizinkan bapaknya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah baru nanti Maulana ambil 1 karung, niatin nih buat saya, istri saya, anak saya yang di bawah tanggung jawab saya, ya, dan anak yang saya berikan zakat fitrahnya. Ya partai dari tanah. Nah itu nanti keluar semua. Boleh dia niat. Ya. Jadi yang niat dianya Maulana, tapi jangan izin. Dengan pemberitahuan bahwa saya yang mengeluarkan ya. Dia setuju nggak? Iya Pak. Keluarin. Selesai. Itu tata cara mengeluarkan zakat fitrah. Jadi jangan sampai ada yang tidak mengeluarkan. Kadang-kadang kan mungkin ibu-ibu menganggap, ya bapak saya kan terima zakat fitrah, Ibu. Jadi saya nggak ngeluarin dong. Oh salah. Maaf kita udah miskin, kita udah capek-capek puasa kita nggak diterima gara-gara cuma numpang nggak ngeluarin zakat fitrah. Ecek zakat fitrah paling berapa sih satu orang? Kok malah puasa kita jadi keteteran? Karena kesalahpahaman.
Jadi wajib kita mengeluarkan. Nah, kalau saya janda bagaimana? Nggak ada suami, anak juga nggak ada, umpama nggak ada tanggung jawab, saya mandiri, tapi saya nggak punya, ya tetap keluarin sendiri. Ya, kecuali kalau ada keluarganya, saudara, anaknya, apa yang tanggung jawab. Ibu saya janda nggak punya kerjaan, nggak punya apa, ya sudah saya lah yang punya kewajiban memberi nafkah sehari-hari ibu saya. Ya sudah, kalau berkewajibannya kamu keluarin zakat fitrahnya atas dia, atau seperti tadi kasih buat ibu kamu lunas tadi, biar ibu kamu ya, atau kau bilang sama ibu, nanti zakat fitrah saya yang ngeluarin. Oh iya nak, makasih, dah, maka anak kita ngeluarin. Ya, begitu caranya. Nah, ini masalah zakat fitrah tadi. Nah, kemudian umpama ibu-ibu atau bapak ini yang mustahik berhak menerima, boleh nggak umpama meminta zakat fitrah atau menerima zakat fitrah, terus apa yang kita terima ya dari zakat fitrah tadi kita keluarin zakat fitrah kita, boleh nggak? Boleh sekali. Makanya ini buat panitia zakat fitrah ini kadang-kadang nggak paham. Coba deh kakak ini dimengerti dan diberitahukan, saya kira enjoy. Contoh, mama musola, ya, salah satu musola, saya sudah sebut nama siapapun musola atau masjid gitu. Dia ngomongin sama jamaatnya, bapak-bapak, ibu-ibu semua, ini sekarang udah tanggal 20, bapak ya, tolonglah bagi mereka yang mampu, ya, yang akan mengeluarkan zakat fitrah terlebih dahulu, silakan untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, terus umpama maulana sebagai orang mampu, dia bilang, saya mengeluarkan zakat fitrah nih tanggal 20, 21, saya keluarin duluan aja. Dia punya anak, dia punya istri, keluarin lah, umpama 1 karung, ya, buat 4 orang. Oke, ini zakat fitrah saya. Kemudian mungkin ada satu lagi bisa dijam masalah, oh saya juga iya Bib, saya keluarin, terus satu lagi saya keluarin, dapatlah umpama di situ 5 karung, ya 20 kiloan aja lah, nggak usah paling 50 kilo atau 20 kiloan, hitung-hitung 100 kilo lah, sudah numpuk 100 kilo di masjid atau di musola. Ini masih tanggal-tanggal 20, 21, 22, 23 seperti itu. Nanti karena fitrah sudah ada yang diterima, yang nanti biasanya kita kan malam lebaran dibagi itu. Nah, ini kita umumin dulu sama jamaah musola, jamaah masjid dan orang kampung, sekampung, bukan orang sekampung. Bagi mereka yang mustahik tuh, bukan yang mampu, yang mustahik, yang berhak menerima zakat fitrah dan ia akan mengeluarkan zakat fitrahnya, silahkan datang ke masjid atau musola untuk diberikan zakat fitrah agar bisa mengeluarkan zakat fitrahnya. Paham nggak ini? Nah, umpamanya ada satu anak ini atau bapak satu, saya nggak punya dia, datang ke musola masjid, Pak panitia, ya saya ini kan orang nggak punya nih, ya, tapi saya punya istri, punya anak kecil-kecil 2, saya 1, jadi 1 saya, istri saya, anak kecil saya umpama 2, yang kecil di bawah umur, bawah tanggung jawab saya orang miskin, saya minta hak saya biar saya nanti bisa ngeluarin zakat fitrahnya. Maka panitia ini ya itu, oh tadi berapa Pak? 4 berarti 4 bungkus, 1 bungkus umpama hitungannya kan sekarang sekitar 3,5 liter ya, atau mau digenepin yang 4 kilo umpama, terserah yang apa yang dikasih orang kasihnya 4 kilo ya keluarin 4 kilo, mau keluarin 3,5 ya 3,5 liter, silakan nanti dibungkus ini, oh ini 1, 2, 3, 4 bungkus ini, kemudian dikasih ke bapak tadi, Pak, bapak kan mustahik, ya ini saya kasih 4 bungkus ya Pak, itu
nih zakat fitrah buat bapak. Bapak itu terima, saya terima, ya ambil tuh, jangan ditaruh. Yang lima diangkat, yang lima digeser. Kenapa bedanya apa diangkat, digeser ataupun didiamkan? Kalau didiamkan itu namanya pemberian yang belum diterima secara apa? Murni. Artinya kalau barang itu belum diangkat, digeser, berarti kalau yang punya itu ngambil lagi masih ada kemungkinan, ya. Tapi kalau sudah digeser maka nggak bisa diambil lagi. Saya bilang, mal, ini HP buat ente, mal, saya taruh sini. Ini apa buat ente, mal? Iya, makasih deh. Dia nggak ngambil. Dia sholat duluan, selesai sholat saya bilang, mal nggak jadi, mal. Terus aku lagi salah sendiri. Kenapa? Ini bukan permanen milik dia. Kenapa? Orang belum diambil. Beda kalau dia sudah ambil dari sini, taruh sebelah sini, geser aja, minimal digeser. Kalau sudah digeser berarti sudah pindah tangan, itu namanya. Ya, ini kalau bahasa kita ini pindah tangan. Kalau belum digeser atau belum diambil, itu namanya belum pindah tangan. Itu berarti masih di saya. Berarti saya sekedar menjanjikan memberi. Nah, kalau menjanjikan kan bisa saja batal. Tapi kalau sudah diterima, Maulana udah ngambil deh, ditaruh. Terus saya katakan, saya ambil lagi, mau saya nggak jadi, mau saya ambil. Lo nggak bisa, itu punya saya. Bukan punya yang tadi, itu punya Maulana. Orang sudah diambil. Bahkan jual beli pun sama tuh, mal. Mungkin Maulana pernah tahu ya. Kalau jual belas atau apa, nih Pak, saya beli ya mal sekarang, ya ditaruh di situ. Sekarang tapi orang itu nggak ngambil, nggak geser. Tahu tuh datang lagi jawabannya Maulana, Pak, udah saya jual sama orang nggak jadi. Loh kan saya udah beli, ya kan, tapi kan belum diterima sampean. Dia masih bisa, tapi kalau dia udah geser gitu, atau diambil gitu, diangkat, dipindahin, selesai, sampai mati Maulana nggak bisa, ya ngambil, nggak bisa balikin. Kenapa? Orang udah di tangan dia. Kalau dia ngambil, maling gitu namanya. Kau maling punya orang, udah di tangan orang, kau diambil, ya itu. Jadi artinya harus pindah ke tangan. Nah ini juga sama, zakat fitrah waktu dikasih, diterima, gitu ya. Maka langsung apa kita? Saya terima ya Pak ya. Kalimat saya terima terus diapain? Geser. Kalau nggak istilah kata diangkat, kalau nggak istilah kata diambil, kalau nggak istilah kata dibawa, minimal digeser. Gitu. Setelah digeser, berarti ini sudah posisi tangan siapa? Mustahik tadi. Berarti milik dia secara sempurna. Setelah dimiliki sempurna, maka dia nanti niat. Saya niat di situ juga. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah saya atas diri saya, istri saya, dan anak dua yang di bawah tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya fardhon lillahi ta'ala. Selesai itu niat. Baru bilang lagi, Pak, ini zakat fitrah saya dan keluarga saya. Dorong lagi kasih ke dia. Dikasih sama dia, dia pun harus terima. Paham ya? Oh iya Pak, makasih. Diangkat, dipindah, geser lagi. Nah, berarti setelah digeser berarti sudah milik dia. Nggak bisa dia tahan, nggak bisa bilang, Pak, balikin lagi Pak, bos ini saya nggak jadi mau kasih yang lain. Nggak bisa. Kamu sudah menyerahkan. Jelas. Jadi panitia itu kira-kira berasa kurang nggak? Bu, dikasihkan orang ini 4 bungkus, berkurang nggak? Nggak berkurang. Dia memberikan dan dia juga menerima. Takkanlah bapak yang kedua antri, saya Pak, saya 3 Pak, saya, anak saya dan istri saya, yang kecil anak saya. Nah ya kasih aja 3 bungkus. Kayak tadi lagi, ambil, terima, geser, niat, selesai, kasihkan, geser lagi, udah selesai. Yang kedua, ketiga, keempat, ke-10, ke-100, ke-1000 orang miskin pun boleh. Jadi beras itu paling-paling cuma 10 bungkus bisa menyelesaikan zakat fitrah sekampung. Lagi mustahik. Nah, yang nggak mustahik nggak boleh terima. Yang nggak mustahik nggak boleh terima, nggak boleh minta, haram. Ya. Dan kalaupun minta yang nggak sah, karena dia mustahik, dia punya. Bukan mustahil, dia adalah orang mampu, nggak boleh menerima, nggak boleh. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi orang-orang miskin itu yang tadinya wajib mengeluarkan zakat fitrah, dia bisa mengeluarkan, nggak repot, ya, nggak susah. Itu salah satu contohnya. Atau
kalau di rumah saudara juga bisa. Ya, kakak beradik, mama, Maulana punya adik. Ya, contohnya kalau bilang punya kakak memang benar. Kalau punya adik kan enggak ya. Dia punya adik, mama. Adik Maulana itu orang yang nggak punya, penghasilannya sedikit. Ya, buat makan ya apa adanya. Kategori mustahik. Nah, karena itu saudara adik itu kan bukan tanggung jawab Maulana. Dia bekerja. Maulana ngasih itu, siapa namanya itu? Adiknya tadi. Dikasih zakat fitrahnya Maulana, boleh nggak? Boleh, ya, boleh dikasih. Setelah dikasih, terus dia apa? Niatin ngeluarin zakat fitrah, itu zakatnya. Ya. Nah, kalau saya kasih ibu saya, boleh nggak, Bim? Nggak boleh. Ibu bapak kamu itu kewajiban kamu, nggak boleh. Ibu bapak kamu dikasih zakatnya kamu itu nggak boleh. Karena itu kewajiban kamu. Anak kamu yang kecil-kecil dikasih zakat nggak boleh. Itu kewajiban kamu, karena kewajiban. Nah, kalau dikasih zakat ya kan enak-enakan, nanti dia berarti nggak punya kewajiban. Nah, harus mengeluarkan zakat fitrah. Ya, ini supaya ibu bapak tidak keliru. Jadi ibu bapak nanti kalau ada yang merasa saya kan orang mustahik, berhak menerima, tapi saya nggak bisa ngeluarin. Walaupun saya punya duit sih, punya duit di rumah ada duit 100.000 ada, mungkin 1 juta juga ada saya punya. Ya kalau saya beli beras juga ada, bisa kok. Tapi namanya saya kan juga orang miskin, mustahik. Kalau saya beli beras lagi atau saya minta, enakan saya minta aja, boleh nggak? Boleh, nggak usah beli. Walaupun ibu punya 1 juta di rumah, minta saja, karena memang ibu orang mustahik. Ya kalau mustahik, gitu, minta saja. Atau bapak-bapak juga sama, dia mustahik. Ibu kan punya suami, ibu sendiri tahu lah penghasilan suami nggak mencukupi lah, secara hitung-hitung kalkulasi nggak cukup penghasilannya, berarti suami ibu orang mustahik. Berarti dia karena dia mustahik, ibu bilang aja sama bapak, minta aja di musola. Tapi kan kita punya duit 1 juta per 1 juta pak bu, kalau saya ada pegangan, walaupun kan masih pakai buat yang lain, kita butuh yang lainnya, biarin aja. Ya minta aja pak ke musola. Berapa? Ya ibu bapak hitung aja. Bapak 1, saya sebagai istri bapak 1, kamu juga bapak. Anak bapak ada yang kecil, ada, minta. Ya. Dan anak saya juga yang gede-gede juga miskin, bu gimana? Ya anak-anak nanti minta lagi aja ke musola. Buat si anak-anak tadi, biar anaknya sendiri kalau bisa ya minta, supaya nanti pengurus nggak bingung. Ya, nanti yang niat juga anak itu sendiri, karena sudah dewasa. Itu begitu cara mengeluarkan zakat fitrah. Jadi orang miskin itu nggak sulit untuk mengeluarkan zakat fitrah asal paham. Cuma karena nggak paham, mereka menganggap saya terima, saya tidak ngeluarin karena saya orang fakir miskin, saya mustahil. Mau ngeluarin berat karena ya namanya berapa? Anggaran 35.000 aja sebelum pemilu. Sekarang udah berapa? Ya kan 1 liter 15 ya, dulu kan 10.000, kan 15. Masalah ngitung KPU mungkin dari 10 jadi 15 per liter. Dari 15 dikali 3 55.000 lah kalau mama ya 4 orang 220.000. Ya buat ibu-ibu, buat bapak-bapak yang di rumah yang gocek yang apa ya ada harganya dong. 250.000 bukan kecil menurut mereka. Jadi akhirnya apa? Ya mikir, boro-boro sampai saya aja mikir kok. Saya punya duit, tapi saya kalau untuk ngeluarin zakat itu ngitung juga. Ya anak itu umpama 17, bini 4, saya 1, itu berapa tuh? 20 berapa itu? 21, 22 itu sekarang. Ya, belum nanti setelah ganti presiden. Terus dikali 3,5, pirang karung. Berapa karung itu? Sekarungnya berapa mau? Bapak 350. Kalau 2 karung. Berarti 50 kali 50 700. Berapa 700.000 itu buat saya nggak nyesek gitu. Walaupun saya punya duit tetap nyesek juga. Kelihatannya sih cuma 50 ribuan ya. Kalau dikali rasa juga itu ternyata. Jadi saya nggak nyalain kalau ibu-ibu juga atau bapak ibu di rumah agak berat keluarin ya. Tapi ada kewajiban, makanya minta. Kalau saya kan boleh minta nggak boleh dikasih juga, nggak boleh. Kalau orang kasih sini bukan buat saya, itu buat panti, boleh. Kalau saya nggak bisa terima, karena bukan mustahil, wajib mengeluarkan itu zakat. Nah itu yang perlu
dimengerti gitu. Jadi tolong ibu kalau bapak nggak paham, bapak menganggap bahwasanya ini kita kan orang mustahil ya bu ya, jadi kita nggak dapat wajib zakat fitrah. Salah pak, bapak tetap wajib mengeluarkan. Lo emang duit saya cuma segini, ngeluarin nanti. Bapak jangan ribut-ribut pakai duit bapak, nggak usah pakai beras bapak, nggak usah pakai apa. Sekarang bapak ke musola aja, kasih tahu sama pengurusnya, saya mau minta zakat fitrah. Makanya mintanya sebelum malam lebaran. Kenapa? Kalau sekarang minta, kan itu ada stoknya tuh. Nah itu dia dibagi dulu. Nanti pak, saya setelah terangin kepada panitianya, saya setelah terima, saya akan mengeluarkan zakat fitrah saya kembalikan lagi ke sini. Jadi kamu nggak kurang gitu loh, kalian nggak kurang, jangan takut gitu. Nah ini dia berikan lagi. Ya selesai udah. Itu kata caranya. Jadi kalau kurang paham, tanya Maulana aja lebih jelas ya. Ya, udah itu saja. Yang kedua, ini supaya ibu-ibu lebih ringan karena saya perhatikan di sini ibu-ibu banyak jongkoknya ya, atau lebih agak tua dikit gitu dibandingkan remaja-remaja. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak semua, ya termasuk Maulana atau saya yang agak sudah penuaan dini gitu ya. Walaupun sebetulnya saya belum tua, cuma agak penuaan dini gitu. Itu bu, biar ibu bapak saya tahu. Kita ini kalau sholat, terawih, terutama ya, saya pribadi itu sering diem bu.